Assalamualaikum para sahabat, ini waktunya saya di kebun mangga untuk membungkusi buahnya ya. Nah ini harus saya lakukan berdasarkan pengalaman supaya nanti mangga-mangganya itu juga bisa besar ya para sahabat ya. Jadi buahnya menjadi besar. Jadi tidak semuanya buah yang ada itu kemudian langsung dibungkus, tidak. Jadi ada beberapa pengalaman saya kalau dibungkusnya itu misalnya tidak kita seleksi, maka buahnya akan menjadi kecil ya para sahabat, atau dimakan lalat buah. Makanya harus kita bungkus tepat waktu ya supaya tidak busuk di pohon begitu ya. Jadi para sahabat, ini saya kasih contoh bagaimana saya melakukan bungkus ya. Jadi ini masih saya belum semuanya. Kebetulan ini mangga madu anggur, dan yang di sini yang dekat aja ya. Ini adalah mangga Irwin dari Australia, juga sudah kami bungkusin beberapa ya yang sudah memenuhi kriteria untuk dibungkus ya. Jadi ini ada proses seleksi alam ya para sahabat ya. Nah ini saya beri contoh, misal ini aja yang pendek ya. Nah misalnya ini para sahabat, ini ada dompolan dari buah mangga. Kemudian kalau misalnya ini kita biarkan, tangkainya yang tidak bermanfaat ini kita biarkan, maka dia menjadi sarang kutu putih begitu. Sehingga nanti membuat busuk juga dari mangganya meskipun mangganya kita bungkus. Demikian juga dengan daun. Nah, daun kalau menempel begini nanti juga ini sumber bersarangnya kutu putih gitu. Sehingga ini pun juga nanti harus kita putus ya, harus kita lepaskan supaya tidak mengganggu buah daripada mangga ini. Terus kemudian para sahabat, ini kan banyak sekali ya. Nah kita juga selain seleksi alam, kita juga seleksi sendiri begitu. Jadi misalnya yang ini ya, nah ini kan pertumbuhannya tidak bagus. Nah yang ini, nah ini kan pertumbuhannya tidak bagus. Nah ini harus kita hilangkan begitu ya. Jadi ranting-ranting, daun, terus kemudian kita selain seleksi alam, kita juga melakukan seleksi sendiri, harus kita potong ya. Jadi ini kita potong dulu tangkai-tangkai yang tidak bermanfaat ya. Tapi hati-hati ya para sahabat, kadang-kadang kita salah potong bisa jadi ya akhirnya oh gitu. Nah ini ujungnya kadang-kadang juga demikian. Nah ujungnya juga harus kita potong demikian. Kalau enggak nanti juga ini kena kulitnya, jadi kulitnya tidak cantik, tidak mulus. Jadi kulitnya nanti bisa hitam-hitam begitu ya. Maksudnya itu kulitnya ini ya, kulit mangga ya para sahabat. Nah ini yang pertumbuhannya yang tidak bagus, ini juga kita gunting. Kemudian ini daunnya para sahabat. Nah ini daun juga begitu, kita pangkas daunnya, jadi nanti akan bersih ya. Nah ini kita ambil. Nah ini masih ada tangkai-tangkai. Nah ini awas ya. Kita harus benar-benar ini ya, waspada ya, supaya nanti tangkai yang ada buahnya yang kita gunting, kita salah gunting ya. Nah jangan sampai salah gunting nanti oh begitu ya, bunyinya begitu. Nah ini oke, ini yang bawah, tinggal yang bawah. Nah jadi nanti tinggal benar-benar rapi ya, kita rapikan supaya tidak ada lagi kutu putih begitu ya para sahabat ya. Jadi kita optimalkan, nanti sayang kalau sudah kita rawat ternyata mangganya menjadi busuk, sudah kita bungkus ternyata juga mangganya menjadi busuk begitu. Nah sekarang kapan waktunya kita untuk membungkus begitu. Nah kapan kita waktunya membungkus? Jadi kalau membungkus ya, karena kita sudah lihat proses alamnya ini sudah selesai, maka sekarang harus kita bungkus. Kenapa? Kalau tidak nanti dihinggapi oleh ini, oleh serangga atau kutu putih ya, sehingga nanti juga busuk ya.
Atau kalau kena hujan, kadang-kadang cuaca kita saat ini itu kan tidak ini ya, tidak menentu. Kadang-kadang tiba-tiba hujan, maka biasanya bisa pecah begitu. Jadi makanya harus bukan sedini mungkin dari kecil tidak, tetapi kita lihat ini seleksi alamnya maksimal sudah selesai ya, tinggal satu dan dua saja tadi ya. Nah, ini yang atasnya harus kita potong juga. Ini resiko ada ini ya, ada kutu putih. Nah, tuh kan ada kutu putih betul. Nah, jadi kita kalau biasa berkebun itu kita nanti akan feeling ya. Nah, karena kita tidak pakai semprot-semprot kimia ya. Jadi inilah para sahabat tampilannya, ini siap nanti kita bungkus begitu ya para sahabat ya. Jadi itulah para sahabat berbagi saya. Jadi kalau berkebun itu memang ada trikinya ya, trik-trik supaya hasil kebun ini bisa maksimal. Terus kemudian juga dasarnya saya, karena dari ilmunya saya nggak punya ilmu pertanian, tapi dasarnya karena setiap pagi dan sore saya ke kebun sehingga punya pengalaman dari berinteraksi tanaman mangga saya di kebunnya. Jadi sebagian besar ya di kebun saya ini adalah mangga ya para sahabat ya, sehingga insya Allah kalau untuk mangga saya sudah hafal ya karakternya, perlakuan yang harus kita lakukan untuk mangga-mangga ini supaya hasilnya bisa maksimal. Salam sukses, mari kita hijaukan tanah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.